Baik, selamat siang kepada dosen penguji saya dan dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Meldenianti, kelas D dengan NIM 1803030162. Di sini pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya mengerjakan proposal dengan berjudul Analisis Respon Masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penanganan COVID-19. Pertama-tama, latar belakang rakyat Indonesia kembali diperhadapkan dengan penderitaan yang semakin tajam di tengah tindasan dari imperialisme Amerika Serikat. Bersama dengan burjuasi dan tuan tanah besar, kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini di Indonesia tidak lepas dari kecerobohan arogannya pemerintahan Jokowi. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan lain, bertambah sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan dengan melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu dan batuk. Pasal pemerintah sejak awal COVID-19 menyebar di Tiongkok selalu jumawa dan sombong menyatakan Indonesia tidak akan terjangkit. Bahkan meluasnya COVID-19 di berbagai negeri sempat diremehkan oleh jajaran menteri pemerintahan Jokowi. Hasilnya pemerintah sama sekali abai dan tidak mengambil langkah efektif untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ke Indonesia. Tindakan tersebut adalah sumber petaka yang harus diterima oleh rakyat. Kini rakyat Indonesia harus kembali dipaksa menjadi korban kebijakan rezim. Corona menjadi jawaban untuk mengamputasi kemampuan dari Cina untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Kemunculan corona menjadi senjata biologis untuk menghancurkan negara-negara yang tidak tunduk pada kekuasaan Amerika Serikat. Negara yang tidak mau tunduk seperti Iran, Irak termasuk Cina sadar bahwa dominasi Amerika Serikat akan menyengsarakan rakyat dan membuat suatu negara terbelakang secara kebudayaan. Persaingan antara dua negara besar ini berimbas pada jatuhnya korban akibat sistem busuk yang masih eksis dan tumbuh subur di dunia ini. Sistem yang menindas ini akan terus berlangsung ketika tidak ada kesadaran untuk menggalakkan kekuatan untuk menghancurkan secara kolektif dalam perjuangan yang maju. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Cina akan melampiaskan Amerika Serikat. Anggapan yang tidak ilmiah ini menjadi suatu kekeliruan jika tidak mempunyai tolak ukur yang jelas. Dalam posisi internasional, Cina hanya dipandang dalam sistem perekonomian yang maju, tetapi sejatinya masih dikuasai oleh Amerika Serikat. Semaju-majunya Cina tetap masih bisa diinvasi oleh Amerika Serikat, karena secara politik internasional Amerika Serikat yang menjadi kekuatan utama melalui lembaga internasional yang dibentuknya pasca Perang Dunia Kedua. Dan Cina masuk dalam lembaga tersebut sehingga Cina pun tidak bebas penuhnya. Terbukti dari usaha Cina dalam mengimpor barang ke Indonesia kemudian dibatalkan oleh Amerika Serikat, itu pun merupakan sebagian contoh kecil. Respon masyarakat terhadap upaya pemerintahan dalam penanganan COVID-19 diuraikan dari awal tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan oleh wabah COVID-19 yang menewaskan banyak orang di kota Wuhan. Seperti yang di Cina, beberapa negara langsung merespon penyebaran virus corona yang mematikan itu dengan berbagai cara masing-masing. Ada yang menutup jalur imigrasi ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan persiapan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Ini misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari, menyatakan masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona. Enjoy saja. Sementara itu beberapa hari kemudian, pada awal Februari, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar Indonesia yang belum memiliki kasus virus corona pada 2020. Ketidaktanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. COVID-19 sampai pertengahan Februari tidak ada satupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi COVID-19.
Manakala pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil. Namun, hal tersebut terlambat. Beberapa kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan ke Cina, menghentikan pemberian visa bagi warga negara Cina untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, membatasi perjalanan dan ke beberapa negara seperti pergi ke Korea Selatan, Italia, dan Iran, meliburkan sekolah, kampus, termaksud beberapa kantor pemerintahan dan perusahaan swasta, hingga menutup pusat-pusat hiburan. Mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil meratakan kurva dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengendalikan luasnya penyebaran COVID-19. Upaya replikasi kebijakan ini diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitivitas pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan dan dianggap berhasil oleh negara-negara lain. Sementara itu, di sisi kesehatan, pemerintah menyediakan alat pelindung dari APBD, masker, obat-obatan, mengalihfungsikan beberapa hotel dan gedung pertemuan menjadi rumah sakit, khususnya penanganan COVID-19. Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan tes COVID-19 baik melalui rapid test maupun melalui PCR. Tujuannya agar sebaran virus corona dapat dilokasikan agar pemerintahan memiliki peta sebesar COVID-19 melalui hasil tes tersebut. Nusa Tenggara Timur atau Kota Kupang misalnya, pemerintah kota secara langsung mengumumkan secara terbuka bahwa akan menerapkan lokal lockdown dengan cara menutup akses jalan dalam kota dan jalan penghubungan terkampung. Argumen wali kota jelas, yakni untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Keputusan tersebut diambil karena tidak ada alternatif kebijakan yang dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 yang sangat luas dan masif. Selain itu, tidak adanya arahan yang jelas dari pemerintah pusat untuk mengendalikan virus corona sehingga mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan sendiri yang dianggap mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di NTT Kota Kupang. Dari data di atas, Kota Kupang masuk dalam level sangat tinggi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu ada kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi kasus COVID-19. Untuk tidak meluas. Kasus COVID-19 telah menyebar di 40 kelurahan dan 51 kelurahan di Kota Kupang dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 254 orang. Dari data di atas, 11 kelurahan di ibu kota provinsi NTT ini belum ditemukan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19 pada saat ini. Ada 2 kelurahan di Kota Kupang memiliki kasus COVID-19 sangat tinggi, yaitu Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kelurahan Oibobo, Kecamatan Oibobo. 2 kelurahan ini sangat padat dengan pemukiman penduduk sehingga risiko terjadinya penularan kasus COVID-19 sangat cepat. Tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kupang menyebabkan jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona mencapai 254 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 119 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan medis 125 orang, serta meninggal dunia 10 orang, 155 orang yang masih dalam perawatan medis, tersebar di 8 rumah sakit di Kota Kupang. Selain itu, kata ada sekitar 43 orang pasien yang terkonfirmasi COVID-19 menggunakan masker, padahal kasus COVID-19 dari transmisi lokal di Kota Kupang terus meningkat. Kami berharap masyarakat lebih serius dalam mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di seminar proposal saya. Sekian dan terima kasih.